kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Apa yang dimaksud dengan kamu telah dipenuhi di dalam Dia? Itu ya 3 bagian tadi. Kita telah disunat, kemudian baptis, kemudian dibangkitkan. Jadi Yesus telah menang. Ayat yang 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, berdasarkan kenyataan bahwa kamu telah dipenuhi di dalam Allah, bahwa kita telah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Yesus, kita telah menang, maka muncul kata sambung. Karena itu, ayatnya yang ke-16, karena itu. Jadi surat Kolose ini berbentuk surat, jadi dia tidak putus, dia bersambung, menyambung. Jadi ada 5 karena itu, ada 5 bagian. Dan ini yang kedua, karena itu, Kolose 2 ayat yang ke-16. Karena itu, kenapa dibilang karena itu? Karena berdasarkan kenyataan yang di atas, yang 3 tadi. Kita telah dipenuhi di dalam Dia. Itu merupakan perbuatan Allah. Karena itu, bagian yang kedua saya baca, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Berdasarkan kemenangan di atas, jadi melalui sunat, baptisan, dan juga kebangkitan, maka karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Kita sudah ada kenyataan di atas yang 3 itu, jadi jangan biarkan orang menghukum kita. Saya baca terus, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi karena itu jangan biarkan orang menghukum kita. Jangan biarkan orang menghukum kita tentang makanan, tentang minuman, tentang hari raya, bulan baru, hari Sabat. Karena katanya itu semuanya hanya bayangan, dan wujud yang sebenarnya ialah Kristus. Di Kristus sudah menang, sudah selamatkan kita melalui 3 tadi, sunat, baptisan, dan kebangkitan. Jadi kenapa kita tidak disunat? Karena Tuhan berbicara sunat itu berbicara tentang penanggalan diri akan dosa, tubuh terhadap dosa. Jadi dipotong. Nah, Tuhan Yesus sudah kerjakan itu di kayu salib. Dia sudah mati, dia sudah pakukan di kayu salib. Nah, kemudian berbicara baptisan, dia sudah dikubur. Nah, itu menyangkut dengan baptisan. Nah, kemudian dia sudah bangkit, dia hidup. Kita sudah memenuhi semua itu. Nah, ketika kita sudah memenuhi semua itu, dan kemudian kita juga telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena itu yang kedua, janganlah kamu dihukum. Jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru, hari Sabat. Karena itu bayangan, dan semua wujudnya ialah Kristus. Ayat yang ke-18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah
pada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Nah, kita lihat ini, saudara. Jadi karena itu tadi dibilang bahwa jangan biarkan orang menghukum kita dengan makanan, minuman, karena itu hanyalah bayangan saja dan wujudnya sudah datang, yaitu Kristus. Kemudian jangan yang kedua, yaitu janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Kita sudah lihat tadi, Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah melucuti pemerintah, pengusaha. Dalam Tuhan Yesus menang, nah kita juga sudah menang. Nah, jangan biarkan kemenanganmu digagalkan. Nah, ternyata kemenangan kita bisa gagal. Digagalkan oleh apa? Digagalkan oleh orang yang berpura-pura, merendahkan diri. Kemenangan kita bisa digagalkan. Digagalkan oleh apa? Oleh orang lain. Loh, kok bisa? Iya, bisa. Ini kita baca lagi Kolose 2 ayatnya yang ke-18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ternyata terselubung. Sebenarnya dia duniawi, pikirannya duniawi, tetapi pura-pura apa? Pura-pura beribadah pada malaikat, merendahkan diri, kanjang pada penglihatan-penglihatan, tapi membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Nah, kita akan menghakimi sekali. Dari mana kita bisa lihat? Tapi sepertinya seperti itu. Ia sendiri tidak berpegang pada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ayat 20, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan,
seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini. Nah, apa maksudnya? Seolah-olah kamu masih hidup dalam dunia ini. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaiannya, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Nah, ternyata saudara-saudara, hal-hal yang menyangkut dengan barang-barang yang akan binasa, ini cuma peraturan-peraturan manusia, ajaran-ajaran manusia. Ayat sudah bilang, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus, sudah bebas dari roh, manapakah kamu melakukan diri pada rupa-rupa peraturan? Nah, ternyata ada peraturan itu cuma ajaran-ajaran manusia. Ayat 23 dikatakan, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat. Jadi nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Nah, ternyata ini buatan sendiri, ibadah buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri. Ayat katakan, tidak ada gunanya selainkan untuk memuaskan hidup duniawi. Wah, kelihatannya seperti menghakimi sekali ya saudara-saudara. Seperti menghakimi. Tapi kita harus lihat, kita harus baca secara jeli tentang firman Tuhan ini peraturan-peraturan ini. Walaupun tampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Nah, ini jangan sampai kita digagalkan dengan cara-cara yang seperti ini. Firman Tuhan sudah katakan, kita sudah punya kenyataan 3 yang di atas, itu berbicara tentang, sekali lagi berbicara tentang sunat, baptisan, dan juga kebangkitan. Jadi jangan sampai kita digagalkan. Nah, karena itu yang ketiga, di pasal 3 ayat 1 kita baca, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini berbicara kebangkitan. Ada orang yang percaya Yesus bangkit pada waktu dia mati. Tapi ada juga berkata dia tidak bangkit. Dia tidak bangkit. Dia tetap mati. Nah, bicara tentang kebangkitan ini sangat-sangat penting untuk kita percaya bahwa Yesus bangkit. Sangat-sangat penting untuk kita percaya tentang kebangkitan. Mengapa? Karena kalau kita percaya Yesus bangkit, nah kita juga percaya bahwa diri kita bangkit. Kita percaya diri kita bangkit. Nah, karena itu di sini dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, berdasarkan dengan kenyataan bahwa kita bangkit dengan Kristus, ada yang harus kita lakukan, yaitu 1, ayat selanjutnya, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ketika kita percaya bahwa Yesuslah bangkit, nah
kita harus cari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, Yesus bukan Allah. Jadi kita harus cari tentang Kristus, cari hal-hal yang menyangkut perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada, di sebelah kanan Allah. Kita tidak usah sebanyak pikirkan yang di bumi, kita cari saja yang tentang Kristus. Nah, kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, betul kan? Cari di atas, pikirkan yang di atas, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi berdasarkan kamu dibangkitkan bersama Kristus. Kalau kita percaya kebangkitan, maka kita akan mencari hal-hal tentang Kristus. Kita akan berpikir perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekali lagi dasarnya atau kenyataannya bahwa kalau kita percaya bahwa kita dibangkitkan, kalau kita percaya tentang kebangkitan, nah bagaimana kita mau berpikir, kita mencari tentang yang atas, sedangkan hal saja kebangkitan kita tidak percaya, sangat sulit dan sangat susah. Nah, ayat selanjutnya, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini kenyataan, kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi. Mati, kamu telah mati ini maksudnya mati bagi dosa, dan setelah mati yaitu pembaptisan, kita hidup dengan bangkitan. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini menyangkut kenyataan yang akan datang. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Dan terus dikatakan kelak, apabila Kristus menyatakan diri kelak, berarti menyangkut masa depan. Apa Kristus yang adalah hidup menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena kita adalah pengikut Kristus, jadi kelak kalau Dia menyatakan diri, kita pun akan menyatakan diri melalui tadi hidup, melalui kebangkitan. Nah, berdasarkan kenyataan ini, maka muncul karena itu yang keempat. Karena itu yang keempat, ayat yang kelima, Kolose 3 ayat yang 5. Karena berdasarkan dengan kelak nanti kita akan menerima kemuliaan bersama Kristus, maka ini yang harus kita lakukan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, kalau mematikan ini bukan Tuhan, matikan. Bukan Tuhan yang sama seperti tadi ya, dipenuhi kealahan, dipenuhi dari Tuhan, bukan. Nah, berbicara tentang matikanlah dalam dirimu, itu adalah respon kita, tugas kita, tanggung jawab kita dari manusia. Seperti kita menerima Yesus, itu merupakan respon ketika keselamatan datang, tawaran datang untuk selamat. Nah, begitupun ini. Matikanlah. Setelah kita tahu bahwa nanti kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Kristus, maka karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan
penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, setelah kita mengetahui, kita akan menerima kemuliaan kelak bersama dengan Yesus. Karena itu, kata sambung muncul. Ini kata sambung yang keempat ya. Ya, kata sambung yang keempat. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, gak kereskan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Di sini ada kenyataan bahwa dahulu kamu melakukan hal-hal seperti itu. Jadi dulu kita berbuat hal-hal yang seperti ini. Jabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Mungkin orang akan bilang, saya tidak melakukan najisan, saya tidak melakukan percabulan di masa lalu saya tidak punya hawa nafsu jahat. Mungkin, tapi baca selanjutnya, juga keserakahan. Nah, serakah. Nah, orang serakah itu bukan bisa menjangkau siapa saja. Mungkin Anda bilang, saya tidak najis, saya tidak hawa nafsu, saya tidak cabul. Tapi jangan salah, Anda serakah. Anda serakah. Nah, serakah itu dalam berbagai hal. Serakah jabatan, serakah harta, serakah yang tidak mau puas, semua dia mau, dia yang berkuasa, itu serakah. Serakah di kepemimpinan, serakah, pokoknya keserakahan. Sekali lagi Anda mungkin akan bilang, saya dulu tidak cabul, saya dulu tidak najis, saya tidak berhawa nafsu, saya tidak punya nafsu jahat. Tapi Anda serakah, keserakahan itu sama saja dengan penyembahan berhala. Anda bilang, saya tidak menyembah berhala, tapi ini dikatakan serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Ya, firman Tuhan katakan, dahulu kamu melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi kalaupun sekarang kita masih hidup serakah, berarti itu bukan masa lalu, masa sekarang. Ayat ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Memang kita sering marah, geram, kemudian ada kejahatan, terus ada fitnah, kata-kata kotor. Dikatakan bahwa buanglah semua itu. Tidak gampang, tapi dianjurkan firman Tuhan harus kita buang semua itu. Karena kelak kita akan menerima kemuliaan bersama Kristus. Jadi kita harus buang semua itu. Kemudian dikatakan ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi.
berarti kita pernah lakukan. Dulu kita berdusta, tapi sekarang bilang jangan lagi saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan terus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kehaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, Yahudi, orang bersunat, tak bersunat, orang barbar, orang skit, budak, orang merdeka, tetapi adalah semua di dalam segala sesuatu. Jadi dikatakan bahwa kita harus buang geram, marah, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Jangan lagi saling mendustai. Jangan lagi saling mendustai. Dulu mungkin kita pernah berdusta, tapi sekarang dikatakan jangan lagi, karena kita telah meninggalkan manusia lama dan kita menggunakan manusia baru. Berarti kalau kita masih berdusta, kita itu masih manusia lama. Mau siapapun dia, hamba Tuhan, dia mau, kalau dia masih saling mendustai, masih berdusta, terus kalau masih marah, masih geram, masih melakukan kejahatan, masih fitnah, terus kata-kata kotor keluar, kalau kita masih melakukan ini, berarti kita masih manusia lama, bukan manusia baru. Gampang kok, simpel kok sebenarnya ya, mau lihat manusia lama dan manusia baru itu. Nah, yang kelima sekarang, karena itu yang kelima, ayatnya yang ke-12, Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ini merupakan kenyataan bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya. Orang pilihan Allah yang dikuduskan. Orang pilihan terus dikuduskan. Wow. Terus dikasihi. Berdasarkan kenyataan ini, ayat selanjutnya katakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Wow, ini merupakan susah. Susah. Tapi karena kita sudah sekali lagi dikatakan bahwa kita adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan, so pilihan terus dikuduskan lagi, terus dikasih. Kurang apa? Karena kita sudah orang pilihan Allah, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini merupakan sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit. Bukan saya sebagai hamba Tuhan untuk melewati ini tidak gampang ya saudara. Kalau misalkan kita cuma mau bicara, mau khotbah, mau mengajarkan ini, gampang orang bilang, gampang orang baca, tapi prakteknya itu loh
kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Wow, ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Saya sempat mengalami tidak bisa mengampuni orang. Saya bersyukur saya punya kesaksian handphone ini rusak. Sementara di situ ada banyak bukti-bukti tentang masa lalu, namun semua hilang. Saya bilang, saya akan buka lembaran baru, biarkan saja semuanya itu. Dan saya akan membuat video tentang khotbah. Terserah orang mau dengar atau tidak, terserah, yang penting saya menyampaikan firman Tuhan. Karena untuk mengampuni itu susah, sulit. Apalagi ketika kita punya bukti-bukti. Saya punya bukti-bukti yang menyimpan tentang semua yang terjadi. Ada rekaman-rekaman yang terjadi, tapi saya yakin Tuhan punya lebih dari itu, CCTV itu. Nah, saya harus melepaskan hati saya untuk mengampuni. Dan ternyata firman Tuhan ini datang. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, ini merupakan sulit sebenarnya. Tapi sebenarnya kan sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun juga demikian. Iya, Tuhan sudah ampuni kita. Dosa-dosa masa lalu kita apapun Tuhan sudah ampuni. Asalkan kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini adalah sesuatu yang sulit, saudara. Sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan tidak akan mampu ketika disakiti. Bayang-bayang masa lalu, bayang-bayang mereka menyakiti, karena ada rekamannya, saudara. Itu kalau saya dengar, saya bisa sakit hati. Saya bilang, Tuhan kenapa seperti ini? Tapi memang kalau kita pun harus move on, kita harus melupakan, kita harus sabar, ampuni, walaupun sulit, saudara-saudara, sekali lagi sulit. Tetapi berdasarkan kenyataan ini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, kita sudah menjadi orang yang pilihan, terus kita sudah dikuduskan, kita dikasih, apalagi yang kurang? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi ada di situ, saudara, sabarlah kamu terhadap yang lain. Itu adalah sesuatu yang sulit, sama sekali sulit untuk dilakukan. Tapi ini adalah firman Tuhan. Dan semoga Tuhan menguatkan saya juga, ya, saudara. Firman Tuhan akan menguatkan saya, menguatkan saudara. Seberapapun sakit yang Anda hadapi, kalau mungkin rasa sakit itu sudah berlalu dan tidak bisa diingat, ya biarkan berlalu. Tapi ketika Anda punya rekaman tentang rasa sakit itu hal-hal yang sangat-sangat sulit untuk dilupakan. Tapi puji Tuhan, semua bukti-bukti itu sudah rusak bersama dengan handphone. Jadi handphone saya ini baru diperbaiki dan semuanya hilang, data-datanya hilang. Mungkin ada beberapa yang saya pindahkan di handphone yang satu, tapi itu sudah tidak lengkap lagi. Jadi saya pikir, ya biarkan saja semuanya. Semoga dengan menghilangnya semuanya itu, maka menghilang juga rasa sakit hati saya. Dan saya belajar lebih sabar dan mengampuni.
Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil nyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu ucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perbuat, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Inilah 5 karena itu, karena itu, karena itu. Karena itu, karena itu, karena itu, karena itu, karena itu. Kata sambung ini, karena itu. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Karena kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita akan menerima kemuliaan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita juga bangkit. Apabila Kristus menyatakan diri kelak, kita juga akan dimuliakan. Mungkin sekarang kita tidak dimuliakan di bumi. Mungkin nanti ketika Yesus, apabila yang adalah Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Karena itu, karena itu, karena itu, karena itu, kita harus sabar, kita harus ampuni, kita harus matikan segala sesuatu yang dalam yang menyangkut duniawi, percabulan, najisan, hawa nafsu, sujat, keserakahan. Buang semua marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Jangan saling mendustai. Kita adalah manusia baru, bukan manusia lama sekali. Dulu mungkin baru kemarin mungkin kita melakukan hal-hal ini, tapi sekarang kita sudah tidak mau. Dari sekarang kita sudah tidak melakukan itu. Karena itu, karena itu, karena itu, karena itu. Di Tuhan sumber segala sesuatu. Kalau Anda tidak mengerti, mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana, Anda bisa putar lagi video ini. Sekali lagi, pembacaan kita di Kolose 2 dan Kolose 3. Pasal 2, pasal 3, di situ ada 5 kali kata karena itu, karena itu, karena itu, karena itu, karena itu. Diawali dengan karena aku mau. Pasal 2 ayat yang 1. Karena itu, karena itu, karena itu, karena itu, karena itu. Jadi saudara, silakan Anda membaca. Pakai aja Alkitab Lai, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi karena berbentuk surat, dia berkepanjangan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati melalui firman Allah ini. Dan saya bagi 2, jadi yang pertama dan yang video yang kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.